Orde Baru. Periode Orde Baru berlangsung dari tahun 1967 hingga 1998. Periode ini berawal dari pengangkatan Soeharto menjadi presiden dan berakhir ketika Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Yang terakhir, reformasi. Periode reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode ini, pembahasan sejarah berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia di bidang sosial, ekonomi, dan politik pasca reformasi. Baiklah teman-teman semua, itulah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan. Silakan kepada teman-teman yang memberikan tanggapan untuk menyebutkan nama, NIM, dan beserta jurusan. Izin menambahkan. Baik, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsi Rahmatika Ayu, NIM 19046165. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang Indonesia pasca kolonial yang pertama yaitu tentang apa-apa saja yang terjadi ketika Indonesia menuju kemerdekaan atau pasca terjadinya kolonial. Yang pertama, Revolusi Indonesia. Periode Revolusi Indonesia berlangsung dari tahun 1945 sampai 1950. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal periode revolusi di Indonesia pada saat itu. Lalu yang kedua ada yang namanya demokrasi liberal yang mana berlangsung di tahun 1950 sampai 1959. Periode ini berfokus pada kajian pelaksanaan demokrasi liberal dalam bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Lalu yang ketiga ada yang namanya demokrasi terpimpin atau yang kita kenal dengan Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, periode ini berfokus pada kajian pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Lalu yang keempat ada yang namanya pada masa Orde Baru. Nah, Orde Baru ini berawal dari pengangkatan Soeharto menjadi presiden dan berakhir ketika Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Nah, lalu yang terakhir adalah ada yang namanya reformasi. Nah, reformasi ini berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, pada periode ini pembahasan sejarah berfokus pada bidang sosial, ekonomi, dan politik pasca reformasi. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Elsi Rahmatika. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan? Dipersilahkan.
Baiklah teman-teman, sepertinya tanggapan hanya satu. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Untuk itu, sebelumnya silakan sebut nama, NIM, dan jurusan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fitri dengan NIM 2013-6052. Izin memberikan pertanyaan. Pada awalnya, bagaimanakah perkembangan manusia purba di Indonesia? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya akan menjelaskan dan memberikan jawaban atas pertanyaan dari Julia Fitri, yaitu tentang perkembangan awal manusia purba di Indonesia. Pada awalnya, kehidupan pada zaman purba dikenal sangat primitif. Namun mereka sudah mengenal yang namanya kebudayaan, baik itu berupa kebudayaan batu tua atau yang disebut dengan Paleolitikum. Kebudayaan tersebut banyak ditemukan di wilayah Pacitan dan Ngandong. Kebudayaan daerah Pacitan, peralatan hasil kebudayaan Pacitan tergolong sangat sederhana. Bahan yang digunakan pun hanya batu dengan pembuatan yang sederhana seperti kapak genggam. Kebudayaan Ngandong ternyata telah melakukan sedikit perkembangan dengan tidak hanya menggunakan kapak genggam dari batu, namun juga mulai menggunakan tulang. Penggunaan tulang berfungsi untuk penusuk dan pengorek tanah untuk mengambil ubi dan keladi. Homo soloensis dan Homo wajakensis diperkirakan sebagai pemilik kebudayaan ini pada masa Diluvium atas. Pola hidup manusia purba di Indonesia dapat kita ketahui dengan menilai peralatan yang digunakan pada masa itu. Berdasarkan penelitian atas fosil-fosil tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, manusia purba belum mengenal yang namanya bercocok tanam atau dunia agraris. Mereka memperoleh makanan yang langsung dari alam, baik dengan jalan berburu, mengambil buah-buahan yang ada, dan sebagainya. Kemudian manusia purba masih tertinggal secara nomaden atau tinggal dengan berpindah-pindah, baik secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Mungkin banyak sekali kekurangan. Untuk selanjutnya, silakan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Izin untuk bertanya, presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pitaloka dengan NIM 2004-2294, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya mau bertanya tentang salah satu PPT yang ditampilkan oleh presenter tadi, yaitu mengenai agama. Seperti yang kita ketahui, agama di Indonesia ini mayoritasnya adalah Islam. Dan pusat perkembangan Islam pertama itu ada di Aceh. Yang mau saya tanyakan, apa yang membuat Aceh menjadi pusat Islam pertama di Indonesia? Dan apa saja sebab dari kemunduran kerajaan Aceh tersebut? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Pitaloka. Aceh merupakan daerah pertama masuknya agama Islam di wilayah Indonesia. Selain itu, juga tempat berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Perlak dan Pasai. Lokasi Aceh sangat strategis di Selat Melaka, sehingga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam, baik di wilayah Aceh maupun di Asia Tenggara. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di Aceh. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh mengalami puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan masyarakat. Karena letak Kesultanan Aceh yang sangat strategis, sehingga saat pelabuhan Malaka direbut oleh Portugis, para pedagang di Malaka pindah ke Aceh, dan itulah yang mendorong Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Faktor kejatuhan kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Melaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Apakah Saudara Widya merasa puas dengan jawaban dari saya? Ya, saya sudah paham. Terima kasih atas jawaban dari Windy. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Elsie Rahmatika untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih presenter. Perkenalkan, nama saya Elsie Rahmatika Ayu, NIM 19046165. Dari jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan yang pertama, apa tujuan dan pentingnya belajar periodisasi dalam sejarah masyarakat Indonesia, dan sebagai mahasiswa bagaimana kita untuk mengenal dan memberi informasi kepada masyarakat awam tentang pentingnya memahami sejarah masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja, terima kasih. Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Elsie, yaitu pertanyaannya dua, yaitu tujuan, dan yang kedua adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk menjelaskan periode sejarah kepada masyarakat awam. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menjawabnya. Adapun tujuan periodisasi yaitu untuk mengetahui pembabakan waktu sejarah akan sangat bermanfaat, bukan saja bagi penulis sejarah, akan tetapi juga bagi para pembaca, apalagi para kita sebagai mahasiswa, dengan belajar ilmu sejarah tersebut. Sejarah yang ditulis para sejarawan dengan menempatkan skenario peristiwa sejarah, settingan babak waktu akan sangat memudahkan kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui sejarah kronologis dari periodisasi tersebut. Kemudian, adapun bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk menjelaskan dan memaparkan kepada masyarakat tentang pentingnya belajar
sejarah ini, yaitu dengan menurut pendapat saya yaitu dengan merealisasikan tujuan dari pembelajaran sejarah tersebut dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa periodisasi sejarah tersebut harus dipelajari dan dimaknai, karena kita dahulunya adalah masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kemerdekaan. Tentunya kita harus secara sadar mengetahui bagaimana pembabakan waktu, periodisasi waktu, sehingga kita dapat menuju ke masa saat sekarang ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa kekurangan saya dalam menjelaskan sangat-sangat kurang. Saya harap teman kita Elsie Ramatika dapat memahami tentang penjelasan saya tadi. Baiklah, terima kasih presenter, saya sudah paham. Baiklah teman-teman semuanya, dengan berakhirnya sesi tanya-jawab tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya sebagai presentator memohon maaf kepada rekan-rekan semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.